Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitati, NPM 1804040087, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Selvia Nuriyasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peluang Penggunaan Uang Emas sebagai Mata Uang Global. Baiklah, untuk judul yang pertama yaitu dinar emas dan dirham perak. Pengertian dinar dan dirham. Emas dan perak adalah mata uang dunia yang paling stabil yang pernah dikenal. Sejak masa awal Islam, nilai mata uang Islam yang sering disebut dua logam itu secara mengejutkan tetap stabil dalam hubungannya dengan barang-barang konsumtif, sehingga dinar dan dirham sendiri berpeluang menjadi mata uang dunia. Sebab dolar Amerika Serikat bukan lagi mata uang yang kuat seperti sebelumnya. Fakta-fakta belakangan ini mengenai nilainya dalam pertukaran internasional secara dramatis telah mampu menunjukkan kelemahan. Sebagai perbandingan yang kontras antara emas dan dolar Amerika Serikat, emas lebih unggul karena nilai intrinsik dari koin emas adalah logam yang berharga. Nilainya tak tergantung pada kondisi perekonomian negara manapun, sehingga nilai tukarnya tidak dapat diragukan lagi. Bahkan, banyak kalangan yang menyatakan bahwa emas adalah satu-satunya mata uang yang dapat menjamin kestabilan ekonomi dunia. Perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Islam, dinar dan dirham mencantumkan kata-kata atau kalimat teologis Islam dengan beberapa alasan seperti yang pertama, melambangkan tauhid Islam, yang kedua, menunjukkan ekonomi Islam dan stabilitas moneter, yang ketiga, mengingat Allah adalah pencipta alam semesta dan kualitas untuk semua manusia. Maka yang dimaksud dengan dinar adalah mata uang koin yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah penggunaan dan standarisasi dinar dirham sebagai mata uang. Sejak sebelum Islam, emas dan perak telah dipakai sebagai mata uang secara universal. Pemakaian koin emas dan perak ini dalam masa Islam ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui prosedur takrir yang kemudian distandarisasi oleh Umar ibnu Khattab. Dalam satuan ukuran dan berat sebagaimana yang kita kenal hari ini, uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham juga digunakan sejak awal Islam, baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diat, sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Bahkan banyak hadis yang meriwayatkan tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pada masa Rasul dan sahabat. Di antaranya adalah hadis yang berasal dari Aiman. Beliau bertanya, "Saya masuk ke rumah Aisyah. Di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga 5 dirham. Kata Aisyah, 'Lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia. Dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah. Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah SAW. Setiap wanita yang ingin berdandan di Madinah selalu mengirimkan utusannya kepadaku buat meminjamnya.'" Hadis riwayat Sahih Bukhari.
Sesungguhnya, dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, emas sudah dikenal sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Hal itu ditandai penemuan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol, yang saat itu digunakan oleh Paleolithic Man. Dalam sejarah lain disebutkan bahwa emas ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno 3.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan sebagai mata uang, emas mula digunakan pada zaman Raja Lydia di Turki sejak 700 tahun sebelum Masehi. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut kemudian dikenal sebagai Barbaros Relic. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal dengan dua jenis uang, yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari Kekaisaran Roma. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas atau dirham dan perak atau emas atau dinar dan perak atau dirham. Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang, disebut fulus. Sementara itu, standarisasi terhadap dinar dan dirham, Nabi Muhammad SAW menerapkan kaidah standarisasi dinar dan dirham ini sesuai dengan berat. 7 dinar harus setara dengan berat 10 dirham. Sunnah dinar dan dirham ini kemudian diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin yang berlangsung selama 30 tahun, yaitu sejak tahun 11 Masehi sampai 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Berlangsung di Madinah yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Standarisasi dinar dan dirham di atas juga dijaga tradisinya pada masa Turki Utsmani berjalan selama 666 tahun sejak tahun 680 tahun Hijriah sampai 1343 Hijriah dengan 38 orang sultan yang berpusat di Istanbul. Bahkan pada masa Sultan Muhammad II Al-Fatah, Sultan ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani tahun 855 Hijriah atau 1450 Masehi, dinar dan dirham dibawa oleh duta mubalik Islam yang dikenal dengan Wali Songo melalui perdagangan bersistem dinar dirham di wilayah Nusantara. Dengan menggunakan dinar dirham yang terstandarisasi seperti yang telah diuraikan di atas, diharapkan dinar dan dirham akan tetap bernilai dan dijadikan mata uang. Dan jika dinar dirham dijadikan mata uang, maka kestabilan ekonomi pada suatu negara akan terjamin. Hal ini terjadi karena apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar dan dirham diekspor. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan agregat supply dan agregat demand di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkadang dalam dinar dan dirham sama nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak adanya larangan impor dinar dan dirham berarti penawaran uang elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan sehingga nilai uang stabil. Judul besar yang selanjutnya yaitu peluang dinar dalam perdagangan internasional. Yang pertama, strategi konsep dinar dalam perdagangan internasional. Ide penerapan gold dinar dalam perdagangan internasional diakui memerlukan keputusan politik yang tidak sederhana. Lantaran itu, perlu kesabaran luar biasa untuk terus meyakinkan berbagai pihak, khususnya negara-negara muslim, untuk akhirnya bisa mencapai kesepakatan yang dimaksud. Agar konsep dinar dapat menjadi mata uang internasional antara negara muslim, maka perlu beberapa strategi yang harus dipersiapkan. Antara lain dapat ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama,
Negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya, baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral dengan menggunakan mata uang dinar. Yang kedua, negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara OKI yang mau bergabung. Dan yang ketiga, negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang akan mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi bank sentral atau bank kustodian dan seluruh negara OKI. Sebagai contoh, sebut saja IDB atau Islamic Development Bank. IDB berfungsi mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh negara OKI, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi negara OKI, dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antar anggota. Selanjutnya, implementasi penggunaan dinar dirham dalam perdagangan internasional. Untuk menggantikan peran uang fiat dan menjadikan uang dinar sebagai mata uang global diperlukan beberapa langkah dan strategi yang bertahap atau tidak secara drastis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dinar pada perdagangan internasional, antara lain A. Peran uang dinar dalam perdagangan. Penggunaan uang dinar tidak ditunjukkan untuk mengganti peran uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Uang dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer uang dinar dari suatu negara ke negara lain, tetapi hanya mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup. Selanjutnya B. Penggunaan dinar emas. Uang dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral dan bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan, sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara yang bertransaksi. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya. Judul yang selanjutnya yaitu dampak penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Pada saat ini, peran uang fulus sudah digantikan oleh uang fiat yang digunakan untuk semua transaksi perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil, yaitu dinar emas. Ketika perdagangan menggunakan emas, maka indeks harga akan mempertahankan kesesuaian karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk menjaga kestabilan harga di berbagai negara. Sebagai contoh, terjadinya kerjasama dagang antara Suriah dengan Prancis. Dengan menggunakan sistem emas, Suriah mengimpor komoditi dalam jumlah besar dari Prancis. Hal ini akan menyebabkan keluarnya emas dari Suriah menuju Prancis dan persediaan emas akan menipis di Suriah. Saat itu, harga-harga akan mengalami penurunan di Suriah. Ketika harga-harga komoditi di Suriah menurun, negara lain akan melakukan impor dari Suriah dan saat itu pula emas kembali masuk dan menguat di Suriah. Tetapi, ketika perdagangan dunia tidak lagi berjalan dengan bebas, keberadaan uang emas digantikan dengan uang kertas yang berakibat pada perbedaan indeks harga. Dampak implementasi gold dinar dalam perdagangan internasional diproyeksikan akan mendatangkan banyak manfaat, antara lain
A. Mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang. B. Trader tidak perlu melakukan hedging. C. Transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung. Hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. D. Gold dinar akan berperan seperti mata uang bersama berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. Dan E. Keuntungan politis di mana para pedagang gold dinar akan menjadi blok yang solid yang diperhitungkan kiprahnya. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dari perdagangan dinar dalam perdagangan internasional. Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan. Di antaranya yang pertama, mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional. Yang kedua, penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Yang ketiga, penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan. Jumlah dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar serta memberikan peluang kepada negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun. Yang selanjutnya, penggunaan dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Di samping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem moneter nasional. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.